Selamat pagi semuanya. Ya, Senin ini kita topiknya mengenai verb, kata kerja. Nah, untuk menambah kosakata kita mengenai kata kerja, coba kita belajar mengenai ciri-ciri pembentukan kata kerja di dalam bahasa Inggris. Dengan cara mengenali ciri-ciri ini, nanti kita kalau menemukan kata baru di dalam teks atau ketika orang berbicara, kita dari penambahan atau dari awalan kata kerja tersebut kita tahu maknanya gitu loh. Setidak-tidaknya kita bisa prediksi artinya seperti ini. Nah, di dalam bahasa Inggris ada beberapa awalan yang nanti ditambahkan dengan kata dasarnya yang artinya seperti ini. Pre artinya kalau ada pre artinya di awal. Oke, terjadi di awal. Oke. Nah, kita mulai dari pre-expose. Expose artinya memberitahukan atau membuka. Nah, membuka di awal artinya bisa membuka rahasia, ya, atau membuka informasi di awal, ya kan? Pre-expose, ya, menunjukkan di awal. Nah, kalau pre-order artinya order memesan di awal. Memesan lebih awal, oke? Prejudge, judge itu artinya menghakimi. Kalau prejudge artinya menghakimi sebelum memeriksa kebenaran, ya. Kalau pretest, test itu ujian, berarti ujian di awal. Nah, kata pre ini menunjukkan terjadi sesuatu di awal, oke? Jadi pre-expose, pre-order, prejudge, pretest itu contohnya. Nah, kita lanjut dengan sub. Sub itu adalah di bawahnya, sub bagian. Nah, kalau contract artinya kontrak. Kalau subkontrak artinya ada kontrak terus ada kontrak lagi. Itu namanya membuat kontrak lagi, subcontract. Nah, subdivide artinya divide membagi, setelah dibagi lagi. Itu namanya subdivide. Jadi sub itu adalah di bawah, ya, dilakukan kembali. Subjunct, ya. Subjunct itu tunduk, ya, namanya tunduk berarti di bawah, ya, tunduk kepada, ya, subjunct to. Subordinate, ya, artinya memperbawahkan, mengebawahi, ya, oke, subordinate. Kita lanjut dengan trans. Trans itu adalah kalau kita pakai kata trans, artinya ada transfer, ada kegiatan perpindahan sesuatu. Contohnya adalah transform. Form itu adalah membentuk, kalau transform mengubah bentuk, ya. Transform. Transcribe artinya scribe adalah tulisan, menuliskan kembali, ya. Ya. Mencatat, transcribe. Makanya ada kata benda transcript, ya. Transcript. Transcript nilai, transcript dialog dan segala macam. Nah, lanjut transplant. Ini biasanya tersering kita lihat kata-kata ini di rumah sakit, artinya mencangkok, transplant, ya. Ada perpindahan di situ. And then transport. Port itu adalah angkutan atau mengangkut. Transport artinya mengangkut, ya. Ada perpindahan angkutan. Oke, jadi transport, ya, perpindahan barang di situ. Oke, kita lanjut dengan under. Under itu berarti di bawah nilainya, ya, rendah, ya. Oke, underfund artinya kekurangan dana. Fund itu adalah mendanai, artinya underfund itu kurang dana. Undersell artinya sell menjual, undersell menjual di bawah harga, ya, undersell. Kalau misalkan harga belinya 500, kita jual 400, itu namanya undersell. Underpay artinya membayar di bawah tarif sebenarnya, ya, di bawah upah, ya, underpay. Oke. Undervalue artinya merendahkan nilainya, ya. Kalau underdevelop artinya kurang pembangunan, artinya kurang berkembang. Develop kan mengembangkan, kalau underdevelop artinya kurang berkembang. Jadi bisa diterjemahkan kurang nilai, kurang berkembang, kurang bayaran, kurang jual, artinya nilai jualnya di bawah, ya, di bawah modal. Underfund artinya kurang dana.
Oke, re artinya kembali, melakukan sesuatu again, lagi. Nah, structure itu adalah struktur, ya, struktur bagan. Nah, restructure artinya mengubah susunan bagan dengan format yang berbeda. Itu namanya restructure. Rebuild, build ada membangun, rebuild artinya membangun kembali. Kalau revisit, kalau sudah mengunjungi, dikunjungin lagi, berarti berkunjung kembali. Reappear artinya muncul kembali. Kata dasarnya adalah appear, ya. Appear artinya muncul, reappear muncul kembali, ya. Oke. Rewrite, menuliskan kembali, ya. Rewrite. Oke. This itu artinya kebalikan dari kata dasarnya. Appear artinya muncul, disappear artinya kebalikannya, berarti menghilang, ya, menghilang. Disallow artinya tidak mengizinkan, kata dasarnya adalah allow. Ketika ditambah disallow artinya tidak mengizinkan. Disarm artinya melucuti senjata. Arm, senjata yang di bahu, ya. Disarm artinya menjatuhkan senjata, berarti melucuti senjata, ya. Disconnect artinya tidak terhubung atau memutuskan hubungan. Discontinue artinya memutuskan, tidak berhubungan lagi, tidak melanjutkan, ya. Discontinue, ya, tidak berhubungan lagi, ya. Oke, kita lanjut dengan over. Over itu namanya over, kita sering menemukan kata over atau mendengar kata over. Over artinya terlalu, ya, nilainya berlebihan, ya, melebihi yang diharapkan. Overbook artinya pemesanan yang terlalu membludak, artinya tidak sesuai. Misalkan kamar 50 yang memesan 70, nah itu overbook, ya, kelebihan pesanan, ya. Oversleep artinya tidur berlebihan, artinya kalau dalam keseharian kita disebut dengan kesiangan, ya, kesiangan. Oke. Overwork artinya kerja berlebihan, ya, diforsir dia, overwork, bekerja terlalu berlebihan. Overdo artinya melebih-lebihkan, perilaku mengerjakan yang lebih artinya melebih-lebihkan. Overcome artinya mengatasi. Dan kita lanjut dengan un. Un itu juga dengan this artinya menidakkan kata kerja awalnya. Bend, ya, artinya membengkokkan. Tidak membengkokkan artinya meluruskan, ya. Jadi positif dia, meluruskan. Fasten artinya fasten your belt artinya dikencangkan. Unfasten artinya melonggarkan, jadi artinya jadi positif. Undo, tidak melakukan artinya tidak melakukan artinya membatalkan. Untie, tie itu mengikat, untie berarti membuka ikatan. Nah, jadi kata un artinya menidakkan kata dasarnya. Kata dasarnya adalah bend, fasten, do, untie. Jadi unbend artinya kalau secara literal kita terjemahkan tidak membengkokkan, artinya adalah meluruskan. Unfasten artinya tidak mengencangkan, artinya melonggarkan. Tidak melakukan artinya membatalkan. Tidak mengikat artinya melepas ikatan. Oke, ini contoh awalan. Nah, kita buat ada beberapa lagi. Kita lanjut dengan miss, ya. Miss artinya kehilangan atau miss. Kita buat dengan miss. Yang sering kita dengarkan adalah misunderstand. Salah dia. Jadi salah. Miss itu artinya salah. Nah, kalau misunderstand artinya salah memahami, ya, salah memahami. Miscommunicate, ya, miscommunicate. Miscommunicate artinya berkomunikasi salah, jadi bisa terjadi kesalahan komunikasi. Miscommunicate, ya, misunderstand. Misuse, misuse artinya salah menggunakan. Use menggunakan, misuse artinya salah menggunakan, salah guna. Oke, kita lanjut dengan kata yang lain. Ini setelah miss
Kita lanjut dengan out. Ya. Out. Ya. Outbeat. Out itu artinya namanya juga out, di luar ya, atau luar biasa ya. Misalnya dia nilainya di atas ya. Jadi out itu nilainya di atas rata-rata. Outbeat artinya mengalahkan tawaran. Beat artinya kan menawar. Nah, outbeat artinya mengalahkan tawaran orang lain. Kalau di dalam dunia perdagangan atau di project, nah ada beberapa kelompok yang ingin mengalahkan tawaran kita ya. Oke, agar kita mendapatkan project tersebut. Itu namanya outbid, mengalahkan tawaran. Nah, outstand. Stand itu berdiri. Outstand artinya unggul. Ya. Unggul. Artinya di sini adalah mengungguli, ya, outstand. Makanya kita sering outstanding. Ya, artinya mengungguli. Nih, terus outcast. Outcast artinya melempar. Oke. Outcast artinya membuang ya. Outcast artinya membuang. Jadi kata dasarnya adalah cast, stand, bid. Jadi out itu artinya nilainya di atas ya. Oke. Beda dengan under. Nah, ini under. Kalau under tadi udah ya. Oke, kita lanjut dengan for. For itu adalah namanya for sebelum. Ya. Sebelumnya. Yang sering kita lihat adalah for C. For ya. Fore ya. Kita sering menggunakan for C. Melihat di awal artinya meramalkan ya, foresee ya, artinya meramalkan. Dan kita lanjut dengan foreclose, artinya menyita ya, foreclose ya. Oke, saya buatkan dua contoh aja. Nah, foresee ya, foresee artinya melihat di awal, artinya meramalkan. Foreclose artinya menyita ya. Oke. Jadi dengan tambahan for, kita bisa memahami arti kata tersebut. Oke, kita lanjut dengan the. The artinya di bawah atau kebalikannya ya. The. Kita buat di sini the. The ya. Oke. The value itu adalah menilai. The value artinya merendahkan nilai ya, merendahkan nilai. The mengurangi nilai ya, merendahkan artinya ya. Oke. The select. The select artinya menarik pilihan ya. Oke. Artinya tidak memilih ya. Oke. Kita lanjut dengan deduct ya. Deduct artinya mengurang ya. Oke. Jadi the artinya ini malah kebalikan dari kata dasarnya. Oke. The value merendahkan nilai, di select ya, tidak memilih ya. Oke, deduct artinya mengurangi. Kita lanjut dengan inter. Inter itu adalah antar. Kita lanjut di bawahnya dengan kata awalan inter. Inter itu antar ya. Contohnya yang sering kita temukan adalah interact ya. Saling berinteraksi atau bergaul ya. Interact ya. Oke, selanjutnya interface.
Interface artinya tatap muka, saling berhadapan ya. Antar muka artinya saling berhadapan. Kalau interact artinya saling berperilaku, bertingkah, tapi diartikan bergaul atau berinteraksi. Jadi kata inter artinya antar atau saling. Oke, kita lanjut dengan kata co. Co artinya bersama-sama. Co. Kata co di depan, contohnya cooperative. Cooperate artinya bekerja sama. Mengoperasikan bersama-sama artinya bekerja sama. Co-work, bekerja bersama-sama. Makanya co-worker itu teman kerja. Co-work artinya bekerja bersama. Ya, oke. Jadi itu pengertian co ya. Sama-sama. Co-own contohnya. Co-own artinya memiliki bersama. Own adalah memiliki, co-own adalah memiliki bersama. Nah, itulah ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan mengetahui awalan-awalan ini, nanti kita sambung dengan sedikit dengan akhiran. Nah, ini awalannya tadi ada re, miss, out, for, under, the, interco, and, this, under. Nah, kita harus memahami bahwasanya kalau ada kata-kata seperti ini, kita lihat kata kerja dasarnya, and then kita lihat, oh kalau miss salah, misunderstand berarti salah memahami. Oke, communicate berkomunikasi, miss berarti miscommunicate berarti salah komunikasi. Oke. Out itu melebihi atau di atas rata-rata. Outstand artinya mengungguli. Oke. Outbid artinya mengalahkan tawaran. For itu di depan. Foresee berarti meramal. Foreclose artinya menyita. Nah, jadi inilah cara kita dengan mudah memahami kosakata khususnya verb dalam bahasa Inggris. Semoga penjelasan saya mengenai kata kerja ini membuat kita lebih memahami dan menambah vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. So I'm Gunawan Tambul Saribu. I say thank you to all of you for viewing my video, and I do hope my explanation about this topic will make us understand more about morphology in verb of English. So thank you so much. Goodbye. I'll see you next with other topic. Bye.